البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikut terhadap kitab Ad-Dararul Hizbiyah 'ala al-Ummatil Islamiyah karya Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah. Sekarang kita masuki halaman yang ke-33. Setelah beliau menyebutkan tentang bahayanya berpaling dari al-haq, berbahayanya berpaling dari Al-Quran was sunnah, berbahayanya berpaling dari jalannya kaum mukminin. Apa ancamannya? Ancamannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang yang menyelisihi, berpaling dari ajaran Rasul, berpaling dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah datang petunjuk di hadapannya, petunjuk argumen ada di hadapannya, dalil di depannya, dia justru menempuh jalannya selain jalannya kaum mukminin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami berpaling dari orang tersebut sebagaimana dia berpaling, kemudian kami campakkan orang tadi ke dalam neraka jahannam, yang mana neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wal-iyadu billah. Allahumma sallim sallim. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya. Qala asy-Syaikh hafizallahu ta'ala wa ra'ah, wa ana adlub min insanin yu'aridu hadzal kalam. Dan aku meminta kepada siapapun orangnya untuk membantah ucapan ini. Maksudnya bagaimana? Ucapan yang ada dalilnya di atas sudah kita baca. Orang kalau berpaling dari jalannya kaum mukminin, terus mau menempuh jalan siapa? Sedangkan jalannya kaum mukminin itu jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para atba'ut tabi'in. Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat di situ, beliau mengatakan, aku meminta seorang pun untuk membantah ucapan ini. An ya'tiya bi burhanin yasbut anna sabilal mu'minin ghairu sabil sahabah. Lihat. Untuk mendatangkan bukti bahwasanya apa? Bahwasanya jalannya kaum mukminin bukan jalannya para sahabat. Enggak akan mampu mereka. Mereka hanya berkoar-koar saja. Kalian menempuh jalan siapa? Kita katakan jalan yang kita tempuh adalah jalannya para sahabat, yaitu jalannya kaum mukminin. Kalau seandainya jalannya kaum mukminin bukan jalannya para sahabat, datangkan bukti kalian. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menempuh jalannya kaum mukminin, sedangkan kaum mukminin itu jalannya adalah jalannya para sahabat. Kalau dia ngaku mukmin kok menempuh jalan selain jalannya para sahabat, dipertanyakan. Kenapa menempuh jalan selain jalannya para sahabat? Kenapa menempuh jalan selain jalannya para tabi'in? Kenapa menempuh jalan selain jalannya para atba'ut tabi'in? Kita lihat. Fasabilul mu'minin huwa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, jelas sekali. Jalannya orang-orang yang beriman adalah Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jalan yang kita tempuh, Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kalau orang itu mencari jalan yang lain selain jalannya kaum mukminin, itu jalan siapa? Jangan-jangan jalan setan yang berada di setiap pinggiran jalan yang lurus, yang mereka menyeru kepada kebatilan. Karena jalan yang lurus hanya satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Lihat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus,
Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Jangan mengikuti jalan yang bercabang. Jalan yang bercabang ini adalah jalannya setan. Adalah jalan setan yang masing-masing mereka menyeru kepada kebatilan. Yang akhirnya apa? Ketika kalian menempuh jalan yang bercabang tadi, fatafarraqa bikum an sabilih, akhirnya kalian akan bercerai-berai meninggalkan jalan yang lurus tadi. Jalan yang lurus adalah al-haq, Al-Quran dan as-sunnah. Kita lihat kata beliau, fasabilul mu'minin huwa kitabullah wa sunnati rasulih sallam. Jalannya kaum mukminin adalah Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa fahmus sahabah wa man tabi'ahum, dan juga pemahamannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Generasi setelah para sahabat. Siapa generasi setelah para sahabat? Para tabi'in. Kemudian setelah mereka siapa? Para atba'ut tabi'in. Yang mana tiga generasi ini mendapatkan rekomendasi, mereka adalah sebaik-baik generasi. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Artinya sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in, kemudian setelah mereka yaitu para atba'ut tabi'in. Itulah tiga generasi yang dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengikuti para salaf, inilah para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Naam. Kita lihat berikutnya, fahumul mu'minun wa qimmatul mu'minin. Maka mereka itulah orang yang beriman dan harga dirinya kaum mukminin. Harga dirinya kaum mukminin terletak pada apa? Terletak pada mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulnya beserta pemahaman para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Wa dzurwatul mu'minin, dan juga dzurwah panutannya kaum mukminin. Jadi kaum mukminin, orang-orang yang beriman, mereka menjadikan panutan dari kalangan sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Amma yasa'una ma wasi'ahum. Ini bagus sekali ini. Tidakkah membikin kita puas sebagaimana yang telah bikin mereka puas? Mereka saja puas mereka. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in puas dengan Al-Quran Sunnah, kok kita nggak puas itu loh. Paham maksudnya? Sesuatu yang membikin mereka puas, sesuatu yang bikin mereka lega, sesuatu yang bikin mereka tenang. Kenapa kita nggak tenang? Dipertanyakan itu. Kalau kita tidak tenang dengan Al-Quran was Sunnah, dipertanyakan. Para sahabat aja tenang mereka. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka senang, tenang, tentram hati mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kenapa kita tidak gitu loh? Itu dipertanyakan. Kalau seandainya kita tidak tenang dengan Al-Quran Sunnah, dipertanyakan. Kita lihat ini. Wa an nakuna ummatan wahidah, dan hendaknya kita menjadi umat yang satu, bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wa an yuhibbal mu'min li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Penting ini. Dan hendaknya seorang mukmin mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Jangan biarkan saudara kita terjatuh dalam jurang kebinasaan. Jangan biarkan saudara kita jatuh dalam jurang kesesatan. Jangan biarkan saudara kita jatuh dalam jurang kemaksiatan. Kita tuntun mereka, kita arahkan mereka, kita ajak mereka, ta'al ya akhi, ittaqillah, hadhihi bid'ah, ya akhi, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, ini bid'ah, ini haram, ini mungkar, ini syirik, tinggalkan. Itu berarti sayangnya kita bersaudara kita, karena kita nggak pengen terjatuh dalam kesyirikan, karena kita nggak ingin terjatuh dalam kesesatan, kita nggak ingin terjatuh dalam kebid'ahan. Maka keinginan kita tersebut tanamkan agar orang lain pun juga mendapatkan keinginan yang baik tadi. Maksudnya bagaimana? Cintailah orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita cinta ingin selamat, ya kan? Cinta kalau selamat, cintailah saudaramu. Jangan biarkan saudaramu masuk dalam lubang neraka jahannam wal'iyadzubillah. Jangan biarkan saudaramu masuk dalam lembah kebinasaan. Jangan biarkan saudaramu
masuk dalam apa? Lembah kesesatan. Ajak mereka, ya akhi ittaqillah, mari kita belajar Al-Qur'an was sunnah, tinggalkan kebid'ahan, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kesesatan. Perkara dia nerima ataukah tidak itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Hidayah taufik. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan maksa kehendak orang lain. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak akan bisa menguasai hati mereka. Laisa alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi hidayah Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Bayangkan, berdakwah hanya tugas kita menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan penyampaian yang bertahap, mulai dari lembut, halus, dengan ketegasan. Perkara nerima walhamdulillah, perkara mereka belum menerima sabar, terus kita dakwakan, jangan pernah putus dalam berdakwah. Karena apa? Karena ketika kita mendakwakan Al-Quran dan Sunnah, yang kita cari ridha siapa? Ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Ingat-ingat itu. Karena kalau kita mencari ridha manusia tidak akan pernah dapat. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat itulah yang paling mulia. Setelah orang masuk surga, nikmat atau tidak? Nikmat. Melihat wajah Allah, nikmat enggak? Nikmat. Ada yang lebih nikmat lagi, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kisahnya sangat luar biasa. Ada seorang yang masuk ke surga, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang sangat mengharukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang tadi sudah dikasih surga, dikasih melihat Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Apa kamu mau aku berikan sesuatu yang lebih indah, yang lebih bagus daripada itu semuanya?" Kemudian orang tadi merasa sudah paling nikmat, paling nikmat, paling utama. Ternyata ada lebih utama lagi. Akhirnya orang tadi mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabbku, apa yang lebih utama dari itu semuanya?" Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Uhillu lakum, aku halalkan buat kalian ridwani, keridhoanku." Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Aku nggak akan murka kepadamu selama-lamanya." Nah itulah ke puncak paling apa? Puncak yang paling tinggi. Setelah masuk surga, melihat wajah Allah, kemudian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika antum beribadah, kita beribadah, berdakwah, mencari ilmu, pastikan mengharapkan ridha siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mencari ridha manusia. Kalau kita mencari ridha manusia, itu akan memutus dakwah kita, akan memutus barakallahu fiik aktivitas kita dalam beribadah. Kenapa? Karena kalau belum mendapatkan ridha manusia, dia apa? Akan mencari terus. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah suatu puncak yang tidak bisa diraih. Terus bagaimana? Carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti akan bisa mendapatkannya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali ini ya. Nasihat beliau agar kita apa? Mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kama amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah perintahkan sallallahu alaihi wasallam. Wa nafa kamalal iman, dan beliau meniadakan kesempurnaan keimanan an man lam yatahaqqaq fihi dzalik. Ditiadakan kesempurnaan keimanan bagi orang yang tidak merealisasikan, mewujudkan hal tersebut. Maksudnya bagaimana? Dia hanya cinta dirinya sendiri, nggak mau cinta pada orang lain, terus biarkan aja orang lain. Jangan seperti itu. Kalau masih ada peluang didakwahi, dakwahi. Karena orang lain tersebut mungkin belum paham, mungkin belum mendapatkan hidayah. Perlu kita ajak, ya akhi ittaqillah ya akhi, ini haram, isbal haram ya akhi. Celananya dipotong, dipendekkan sampai di atas mata kaki, ternyata dia belum tahu ilmunya. Paham ya? Kalau dia udah paham ilmunya, tahu ilmunya, kemudian dia potong, pahala mengalir di situ. Itulah dakwah. Jangan kemudian yang penting diri kita. Memang diri kita nomor satu memang. Setelah itu jangan lupa orang lain. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Diri kita dulu, jangan lupa keluarga kita. Diri kita dulu, jangan lupa orang lain. Mafhum? Berarti mencintai diri kita, cintailah saudaranya juga, agar mereka mendapatkan apa? Hidayah. Ingat-ingat, tapi bukan memaksa dakwah kita. Hanya menyampaikan sebatas apa yang kita sampaikan semampunya. Selebihnya urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ini, Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bayangkan itu. Kita cinta selamat, kita cinta agar masuk surga, kita cinta untuk senantiasa di atas as-sunnah. Cintailah saudara kita, ajak mereka dengan apa? Semampunya. Ajak mereka untuk mengenal as-sunnah, ajak mereka untuk mengenal dakwah salafiyah. Tapi ingat, semuanya semampunya. Tidak ada paksaan dalam mengajak apa? Manusia. Yang ada hanya menyampaikan hujjah dan argumen di hadapan mereka. Adapun hidayah taufik murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Thumma tara al-mutasaddiqin yaqulun. Lihat. Kemudian engkau memperhatikan, engkau melihat orang-orang yang bergaya sok fasih ucapannya. Mutasaddiqin itu orang-orang yang fasih ucapannya. Ucapannya dibikin fasih, dibikin indah. Mereka mengatakan apa? Yaqulun, mereka mengatakan haula ma yuriduna jam'al kalimah. Mereka ini tidak menginginkan apa? Tidak menginginkan apa? Persatuan kalimat. Pengennya bercerai-berai. Memang Ahlussunnah seperti itu memang. Ahlussunnah itu maksudnya bercerai-berai bagaimana? Bercerai-berai memisahkan diri dari kebatilan itu memang. Lah kalau kita diam dari kemungkaran, enggak pernah ngingkari kemungkaran, ya semuanya sama kalau gitu. Ya enggak? Wah, enggak usah diingatkan jamaah tabligh, biarkan dengan dakwah mereka. Kalau kita enggak mengingatkan, kapan mereka paham? Kan gitu. Nah, jadi jangan ngurusin orang lain. Ini syubhatnya mereka. Jangan ngurusin orang lain lah. Orang lain biarkan aja. Kalau mampu untuk mendakwahi, dakwahi. Lihat ini syubhatnya mereka. Jadi Ahlussunnah dituduh apa? Dituduh tidak menginginkan apa? Mempersatukan kalimat. Justru mereka itu ingin menyatukan kalimat di atas al-haq, di atas Al-Quran dan as-sunnah. Perkara orang itu terima atau tidak, itu urusan lain lagi. Kalau kita berdakwah mendiam 1000 bahasa, nggak pernah bahas apa itu syirik, nggak pernah bahas apa itu tauhid, nggak pernah bahas apa itu sunnah, nggak pernah bahas apa itu bid'ah, ya orang kelihatannya santai aja. Wah, mereka bagus, indah, tapi sekali dibilang ini syirik, ini bid'ah, di saat itulah mereka diuji. Ekstrim dakwahnya, dikit-dikit bid'ah, ya kan, dikit-dikit syirik, masa motor dibilang bid'ah, kalau mau semuanya bilang bid'ah, kalau mau haji naik onta aja katanya, pesawat juga bid'ah, ujung-ujungnya itu arahnya. Allah musta'an. Lihat, karena apa? Bicara al-haq. Jadi kalau kita berbicara terhadap apa? Di hadapan mereka membicarakan al-haq, menjelaskan yang batil itu batil, yang sesat itu sesat, mereka akan berpikir di situ. Berpikir, wah ini seperti itu. Imam bantah, imam terima mereka. Tapi kalau diam 1000 bahasa, itu memang dianggap masya Allah si fulan dakwanya lembut, diterima semua kalangan katanya. Diterima semua kalangan, jadi nggak ada kritikan dari semua kalangan. Jamaah tabligh masuk, IM juga masuk, HTI juga masuk, Hizbut Tahrir juga masuk, semuanya masuk. Karena nggak pernah bicarakan kebatilan tadi. Coba bicarakan kebatilan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah kenapa memilih dakwah di masjid-masjid Ahlussunnah? Tidak sembarang masjid, karena leluasa membicarakan al-haq dan leluasa membantah kebatilan. Kalau ada orang Ahlussunnah kok langgeng, santai aja dia berdakwah di masjid hizbiyin, antum perhatikan, jarang sekali dia membicarakan hizbiyin. Ada masjid, kemudian masjidnya apa? Nah, di bawah naungan yayasan. Kok dia eksis saja ini Ahlussunnah, Sunni Salafi, ngajar di situ. Coba kalau dia bahas sedikit yayasan, udah ucap aja mereka. Paham ya? Nah, kenapa? Karena eksisnya itu kenapa? Dia nggak pernah bahas itu. Di syuting pun diam aja, dimasukkan ke live streaming ada gambar dia santai aja, nggak ada pembahasan. Coba dia bahas
Video haram, nggak boleh pakai nyawa, nggak boleh tasawul, nggak boleh ngemis atas nama dakwah, nggak boleh open donasi, ucap mereka. Nah itulah yang perlu kita perhatikan. Makanya Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri wafaqahullah, beliau sering menasihatkan itu. Daripada berdakwah di masjid hizbiyin, lebih baik berdakwah di rumah yang selamat dari apa? Lembah hizbiyah dan hizbiyin. Kalau seandainya nggak ada masjid Ahlussunnah. Alhamdulillah sekarang dimudahkan, banyak masjid Ahlussunnah. Sudah banyak masjid Ahlussunnah, ngapain milih masjid hizbiyin? Apakah gara-gara amplopnya? Gara-gara apa? Uangnya, fulusnya. Memang di masjid mereka diputarkan itu. Ketika ada kajian, ya kan, buahnya masjidnya, masya Allah, di dalamnya buahnya bisa ratusan orang lah, tahulah. Daurah besar-besaran, nah, diputarkan kotak. Setelah selesai daurah, ada amplop situ untuk apa? Administrasi atau apalah, operasional gitu ya. Fadal Ustaz. Jangan-jangan milih itunya, sehingga dia nggak mau meninggalkan masjid hizbiyin. Jangan. Selama masih ada masjid Ahlussunnah, makmurkan, muliakan, dakwahkan di situ. Walaupun sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak masalah. Tapi dakwah tersebut jalan terus. Jangan pernah mengharapkan harus banyak pengikutnya. Jangan. Ingat-ingat, dakwah yang Rasulullah dakwahkan, barakallahu fiik, bukan mencari pengikut, tapi bagaimana caranya menarik orang mendapatkan hidayah, walaupun 1 orang. Ingat-ingat kalamnya Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memberikan royah bendera di akhir hadis. Rasulullah SAW mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Lihat itu. Demi Allah, kalau seandainya engkau memberikan hidayah 1 orang aja, kalau seandainya Allah telah memberikan hidayah 1 orang aja dengan sebab dakwahmu, itu lebih baik daripada onta merah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dikatakan dakwah itu berhasil, sukses, itu ketika bisa mencetak orang mengenal apa? Al-haq. Orang mengenal hidayah, faham tauhid, faham sunnah. Bukan yang penting apa? Yang penting banyak pengikutnya, bukan. Antum lihat jamaah tabligh. Banyak pengikutnya atau tidak? Banyak. Salat semangat mereka, tahlilan ikut. Salat semangat mereka, ziarah kubur semangat mereka, tapi kesyirikan di dalamnya dia lakukan. Tauhidnya mana? Nah, ingat-ingat 4 perkara yang harus kita pegang erat-erat agar kita terselamatkan dari yang namanya apa? Kesesatan, barakallahu fiik. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Ilmu, amal, dakwah, sabar. 4 poin ini. Jangan dakwah langsung seperti jamaah tabligh. Begitu kenal dia ada dakwah langsung. Celana bantolon, celana levis, langsung baca kitab Fadhil Amal habis sholat subuh. Allahul musta'an. Ilmu belum punya, belajar pun belum pernah, misalkan seperti itu, langsung dakwah keliru. Ilmu dulu, amalkan, dakwah, sabar. Itulah yang sukses. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau sekedar berdakwah tanpa ilmu, jangan. Tapi berdakwahlah dengan ilmu yang dia miliki walaupun ala kadarnya. Selama ilmu yang dia miliki ilmu Al-Quran was sunnah, ilmu syar'i berkah insyaallah, walaupun sedikit demi sedikit. Mafhum? Naam. Ini sekedar selingan bahwasanya mereka orang-orang hizbiyun yang bergaya sok fasih ucapan mereka mengatakan Ahlus Sunnah tidak menginginkan jam'ul kalimah, tidak menginginkan persatuan kalimat katanya. Buktinya apa? Buktinya setiap ada orang kelompok sesat dikritik. Setiap ada kelompok yang lain yang selain Ahlussunnah dikritik. Memang kayak gitu memang. Ahlussunnah memang gitu. Paham ya? Kalau nggak mengkritik gimana? Dianggap sama. Kalau dianggap sama nggak ada bedanya nanti. Sedangkan al-haq hanya berapa? 2 atau 1? Al-haq itu hanya 1. Selebihnya adalah al-batil. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan, wal iyad billah. Kita lihat berikutnya. Ya ikhwan, kata Syekh Yahya, ya ikhwan, wahai saudara-saudara, ala tattaqullah, tidakkah kalian segera bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, min taqlibil haqaiq. Lihat ini, dari perbuatan kalian memutarbalikkan fakta. Lihat ini, taqlibil haqaiq, memutarbalikkan fakta. Halaman 33 itu bagian bawah, ya kan? Ya ikhwan, ala tattaqullah, wahai saudara-saudara, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Dari perbuatan kalian taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Siapa yang berusaha mempersatukan kaum muslimin? Siapa? Ahlus Sunnah.
tapi mempersatukannya di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan di atas harta, bukan di atas tahta, bukan di atas wanita. Ingat baik-baik itu, karena harta, tahta, wanita tidak bisa mempersatukan kaum muslimin. Nah, kita lihat ini nasihat bagus sekali ini. Ya ikhwan, ala tattaqullah min taqlibil haqa'iq. Wahai saudara-saudara, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah dari perbuatan kalian memutarbalikkan fakta? Ma tattaqunallah, kalian tidak bertakwa kepada Allah. Ma yasa'ukum hadzal manhaj jami'an, apakah kalian semuanya tidak puas dengan manhaj seperti ini, yaitu manhaj yang kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah? Wallahu azza wa jalla qad amara nabiyyah an yunadi ahlul kitab ila kalimatin sawa. Lihat ini, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah merintahkan nabinya untuk memanggil, mengajak ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara, agar mereka kembali kepada kalimat yang satu, kalimat la ilaha illallah. Ajakan itu bersatu di atas sunnah, bersatu di atas tauhid. Kita lihat, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakanlah, wahai ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, kemarilah kalian menuju kepada kalimat yang sama. Kalimat apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Antara kami dan antara kalian, apa kalimatnya? Hendaknya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak mensekutukan, tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Itu kalimat yang sama. Kalau mau kembali ke situ, silahkan. Tapi kalau kembali ke kalimat yang lain, jangan. Kalimat tauhid, kalimat apa? La ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kesyirikan. Naam. As-sufiyah yusyrikuna billahi syai'an sahih. Orang-orang sufiyah mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dengan sesuatu apapun, ya kan? Orang sufiyah ma'ruf, nyembah Allah, nyembah berhala sebagian mereka. Walaupun bukan patung, bentuknya patung, kuburan, pohon beringin, ya enggak? Itu kalau dalam bahasa Arab wasan namanya. Wasanun itu sesuatu yang disembah selain Allah walaupun tidak berbentuk seperti patung. Kalau berbentuk seperti patung namanya sonam. Nah, kita lewati kemarin ya. Sonamun itu adalah apa? Nah, barakallahu fiik, berhala yang dia apa? Berbentuk seperti patung hewan, patung manusia. Tapi kalau wasanun lebih umum. Wasanun sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala, mau kuburan, mau pohon beringin, seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Kaifa nakunu ma'ahum, bagaimana kita suruh bersama mereka, bersama orang sufiyah yang mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika rawafid, lihat ini. Dan seperti itu pula rawafid. Rawafid itu jamaah dari rafidah, syiar rafidah. Syiar rafidah enggak mungkin kita bersatu. Syiar rafidah akfaru minal yahud wan nasara. Syiar rafidah itu lebih kafir daripada orang Yahudi dan Nasara, sehingga nggak perlu antum tertarik dengan perbuatan mereka. Walaupun ada jamaah Ansarullah dari Yaman ikut perang ke mana? Perang ke Palestina melawan orang Yahud yang berada di negara Israel katanya. Jangan pernah tertarik, barakallahu fiik. Mereka ini Houthiyun, yang dikenal dengan jamaah Ansarullah, mereka ini yang merangi Ahlus Sunnah waktu di Damaj itu. Ketika kita di Damaj waktu itu, nah barakallahu fiik, kalau anak pribadi sekitar 4 kali peperangan itu, mereka ini yang merangi kita. Syiar Rafidah yang mereka sembunyi di balik apa? Slogan Al-Houthiyun Ansarullah, penolong-penolong Allah. Al-Houthiyun itu pengikutnya, nah barakallahu fiik, waktu itu dikenal dengan Husain Badruddin Al-Houthi. Kalau sekarang pemimpinnya Abdul Malik Al-Houthi. Al-Houthi itu nisbah ke marga atau suku. Al-Houthiyun itu kelompok mereka. Dikenal Ansarullah. Slogannya Allahu Akbar, al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-la'nah 'alal yahud, an-nasr lil Islam. Bagus sekali slogannya. Allahu Akbar, kematian untuk Amerika, kematian untuk Israel, masa Israel negara Israel. Laknat untuk orang Yahud, pertolongan untuk agama Islam. Tapi yang mereka bunuh siapa? Kaum muslimin. Mereka musuh bebuyutannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ana nyaksikan langsung soalnya ketika perang di Damaj, Ahlus Sunnah wal Jamaah dikepung kurang lebih 100 hari waktu itu. Itu kurang lebih peperangan yang dialami
dalam peperangan, kemudian damai ada peperangan lagi, kurang lebih 100 hari itu. Syiah Rafidhah itu yang sekarang keluar-keluar katanya ikut bantu Palestina. Perang lawan orang Yahud katanya. Jangan pernah tertarik. Peperangan mereka di balik politik antar benua, antar politik, antar benua, antar negara. Paham ya? Kenapa demikian? Karena masih ingat waktu perang di Damaj mereka bergabung dengan pemberontak. Paham ya? Mensyaratkan syaratnya pondok Ahlussunnah Damaj padam. Bayangkan itu. Ternyata Allah takdirkan mereka nggak bisa masuk ke pondok, nggak masuk ke markis sedikit pun nggak masuk. Jarak paling dekat di antaranya perbatasan yang ada itu paling jarak kita dengan mereka itu 10 meter, 7 meter itu nggak bisa masuk. Terhalang-halangi parit semuanya itu. Karena masih ingat itu ya. Allahul musta'an. Nah, mereka teriak-teriak Allahu Akbar al-maut Amerika. Kita bukan orang Amerika. Ahlussunnah. Al-maut Israel, kita bukan orang Israel. Al-la'an al-Yahud, kita Ahlussunnah bukan orang Yahud. Kok diperangi? Dan jangan pernah tertarik pencetus pemikiran Syiah Rafidhah Abdullah bin Sabah al-Yahudi, orang Yahudi teriak-teriak ingin merangi orang-orang Yahud. Politik barakallahu. Kalaupun di awal permulaan hanya politik, hati-hati. Peperangan kalau sebabnya karena politik itu nggak akan langgeng. Allahul musta'an. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Itu sekedar selingan bahwasanya ahlu kitab, nah barakallahu fiik, mereka pun diseru oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Wa kadzalika rawafid. Seperti itu pula rawafid, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Allah taala mengatakan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob selain Allah taala. Syiah Rafidhah dinukilkan dalam kitab-kitab mereka musuh bebuyutannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka punya kekuatan Ahlus Sunnah sasaran utama. Kenapa demikian? Karena mereka tidak suka Ahlus Sunnah itu menghormati Abu Bakar dan Umar. Ahlus Sunnah diurutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka pengennya Ali nomor 1. Allahul musta'an. Sehingga mulut mereka lancang mengatakan Abu Bakar, Umar taghut, pembegal kekuasaan katanya. Aisyah ummul mukminin sapi betina katanya. Al-Baqarah. Allahul musta'an. Itu banyak sekali perbuatan-perbuatan apa? Jahat mereka yang dinukil ke dalam kitab tersebut. Kitab yang paling bagus mengupas tentang apa? Jeleknya Syiah Rafidhah, dan juga dibalik jubahnya Al-Khumaini, maksudnya dibalik apa? Slogan mereka mengikuti Imam Khumaini. Kitabnya namanya Lillahi Sumali Tarikh. Tipis kitabnya yang Arabnya. Terjemahnya Allah alam sudah ada atau belum? Itu yang ngarang pembesar mereka tobat. Jadi pembesar mereka bisa dikatakan guru mereka lah diantaranya. Tobat kemudian masuk apa? Masuk pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ngarang kitab tadi itu. Nah, Lillahi Sumali Tarikh. Kita lihat berikutnya. Wa hakadha nahnu ma'murun jami'an an nakuna ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Dan demikianlah kita semuanya diperintahkan, semuanya, rijalan wa nisaan, sigharan wa kibaran, kita semuanya diperintahkan, lelaki maupun wanita, kecil maupun besar, diperintahkan apa? Agar kita senantiasa nakun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat ini, an-nakuna ala kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kunci keselamatan. Ingat-ingat ucapan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlih. Apa kata beliau? Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, barang siapa yang ingin selamat, barang siapa yang ingin sukses, barang siapa yang ingin berhasil dunia dan akhiratnya, maka wajib dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat itu, tenang pikirannya, tentram hatinya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat ayatnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Artinya, tidakkah engkau melihat
memperhatikan kepada orang-orang yang mereka mengira bahwasanya orang-orang yang beriman mengira bahwasanya mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, itu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan kepada orang sebelummu. Yuridun, mereka menginginkan an yatahakamuna taghut. Lihat ini, mereka menginginkan berhukum kepada taghut, hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau antum jumpai ada undang-undang ketetapan hukum selain Al-Quran dan Sunnah, pasti banyak catatnya, 101% banyak catatnya. Paham ya? Bisa direvisi, bisa diedit, bisa ditoleransi, ya enggak? Tapi hukum Al-Quran Sunnah paling sempurna sudah. Makanya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan dalam pembatal keislaman, barang siapa yang meyakini bahwasanya ada hukum selain hukum Al-Quran Sunnah lebih indah, lebih bagus, maka dia kafir. Dengan semakna itu. Jadi kita semuanya, walaupun kita berada di negara Indonesia yang undang-undangnya bikinan manusia, jangan pernah meyakini ada undang-undang yang lebih indah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Undang-undang bikinan manusia itu kalau tidak berseberangan dengan Al-Quran Sunnah, silakan. Tapi kalau berseberangan dengan Al-Quran Sunnah, tinggalkan semaksimal mungkin, selesai. Tapi kalau meyakini undang-undang bikinan manusia ini bagus, modern, mengikuti perkembangan zaman, Al-Quran Sunnah terlambat, mengalami keterbelakangan katanya, itu malah ngejek Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pernah ngejek. Ingat-ingat, Al-Quran was Sunnah itu adalah pedoman yang nomor 1. Paham ya? Tidak ada yang lebih indah, yang lebih sempurna melainkan undang-undang yang tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mafhum? Adapun undang-undang bikinan manusia, kita lihat mafsadah dan maslahahnya. Kalau ada maslahahnya, tidak berseberangan dengan syariat, kita taati, enggak masalah. Tapi kalau ada mafsadahnya, merusak agama kita, merusak akidah kita, semaksimal mungkin hindari, jauhi, waspada, selesai. Simple, mafhum. Tapi tetap meyakini sebaik-baik hukum, sebaik-baik undang-undang, sebaik-baik aturan manusia adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu harus ada, itu keyakinan seperti itu. Tapi kalau udah meyakini ada kok lebih indah, ada yang lebih bagus, mana itu? Undang-undang bikin manusia berbahaya, akhirnya merendahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allahul musta'an. Kita lihat ini, mereka menginginkan berhukum pada taghut, waqad umiru an yakfuru bih, padahal sungguh mereka diperintahkan untuk kufur terhadap taghut tersebut, meninggalkan taghut. Wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida, dan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dikit lagi, wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Lihat ini, fala, maka tidak, dan demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai penengah terhadap apa yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati pada hati-hati atau diri mereka sesuatu yang beratkan, mimma qadaita, terhadap apa yang telah kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan hingga mereka mau menerima dengan penerimaan yang sempurna. Lihat itu. Jadi kalau mereka belum menerima, mereka tidak akan. Tapi kalau mereka menerima, senang baru. Makanya waktu itu ada kisah orang Yahudi berzina. Paham ya? Nah, berzina kemudian apa? Ingin ditegakkan rajam. Ternyata dia main apa? Main modal dusta dia. Ditanya, bagaimana yang kalian jumpai dalam Taurat, dalam kitab kalian? Kata orang Yahudi tadi, kalau di kitab kami, katanya, itu orang yang berzina itu cuman apa? Dicoret-coret mukanya dengan apa? Dengan sesuatu yang warna hitam, kemudian orang tadi apa? Dibawa keliling ke kampung. Bohong dia. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini barakallahu fiik, dulunya barakallahu fiik bisa dikatakan ulamanya orang Yahudi, tapi tobat masuk Islam. Dia mengatakan, kadzaba alaik ya Rasulullah, dia dusta wahai Rasulullah. Suruh datangkan apa? Kitabnya. Begitu datangkan, ternyata apa? Ditutupi dengan jari jemarinya. Setelah itu irfa isma'ik, artinya apa? Angkat jarimu. Begitu diangkat,
fa idza bihi ayatul rajam. Ternyata di dalam kitab mereka pun juga ada ayat seputar rajam. Tetap dirajam. Bayangkan itu, mau berbohong. Nah, syahidnya barakallahu fiik. Nah, orang Yahud permusuhannya terhadap kaum muslimin itu tidak akan padam, terus berlangsung sampai mereka benar-benar bisa apa? Menguasai keadaan kaum muslimin dan menghancurkan kaum muslimin dan mengubah kaum muslimin meninggalkan agama mereka. Dan nanti akhir zaman, saat itulah Allah telah tampakkan kemenangan kaum muslimin al-muwahhidin. Mereka ditumpas semuanya, Dajjal dan pengikut-pengikutnya dari kalangan Yahud dan apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW di akhir zaman nanti. Nah, barakallahu fiik. Lahirlah seorang yang dikenal dengan siapa? Al-Imam Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Namanya sama dengan nama Nabi kita, Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Adapun al-Mahdi yang sekarang ada, yang katanya ada di Iran sana, itu Mahdi lain. Jangan percaya itu Mahdi lain itu. Mahdi bin Fulan kayaknya. Namanya Allahul Musta'an. Yang kata mereka udah ada Mahdi, udah turun gini. Itu Mahdi lain. Paham ya? Nah, karena Al-Imam Mahdi yang akan barakallahu fiik nanti memimpin di akhir zaman nanti itu namanya Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Araf seperti itu ya. Nah, dari keturunan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita balik lagi. Kata beliau, kitabun wa sunnatun yas'ul jami'. Kitab dan sunnah itu membuat puas semuanya sebenarnya. Membuat lapang semuanya sebenarnya. Wa man na'a 'anil haq, dan barang siapa yang menjauh atau melarang dari al-haq, fayajibu an yan'a wa yanha anhu, maka berarti dia wajib untuk apa? Menjauh dan melarang darinya. Maksudnya apa? Maksudnya dia kalau melarang dari al-haq otomatis melarang Al-Qur'an sunnah gitu loh. Paham ya? Hadza kitabun fihi sa'adatuna. Ini Al-Qur'an. Di dalamnya ada apa? Kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mensyariatkan kepada kalian agama dan apa-apa yang telah diwasiatkan dengannya Nabi Nuh dan orang-orang yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa-apa yang telah kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa, Isa. Apa itu? Tegakkanlah agama ini, perjuangkanlah, dakwahkan agama ini. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai. Perpecahan terjadi, kemudian apa? Pertikaian terjadi, bercerai-berai terjadi, sebabnya apa? Berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau mau kembali legowo hati-hati mereka kembali kepada Al-Qur'an Sunnah akan bersatu. Tapi selama belum kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, pasti perpecahan terjadi sampai akhir zaman nanti. Tapi ingat, di balik perselisihan, di balik perpecahan, di balik kesesatan masih ada kelompok yang unggul di atas al-haq. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadruhum man khalatahum wa la yadruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya akan senantiasa ada sekelompok dari umatku tampil unggul di atas al-haq, tidak membahayakan orang-orang yang mengejek mereka, tidak membahayakan orang-orang yang merendahkan mereka sampai datang hari kiamat. Siapa kelompok tersebut? Al-firqatu an-najiyah, at-taifatu al-mansurah, ahlus sunnati wal jamaah, yang Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, wa satafariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana misl ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, mereka semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali satu. Akhirnya sebagian sahabat bertanya, siapa satu tersebut ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW seraya berkata, yaitu orang yang keadaannya seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Itu orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatu an-najiyah, at-taifatu al-mansurah. Mereka itulah yang digelari dengan apa?
digelari kelompok-kelompok yang selamat karena meniti mengikuti Al-Quran was sunnah dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.